Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, kita di sini akan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan untuk persiapan seleksi SKD CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, teman-teman sediakan dulu kertas atau catatan digital teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu jawaban teman-teman sebelum masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman boleh subscribe dulu dan tekan lonceng di bawah ini ya teman-teman, karena jika teman-teman klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru mengenai soal-soal CPNS, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Aktualisasi kepemimpinan bela negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara A. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. B. Kemampuan untuk menjadi wadah aspirasi warga negara. C. Mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kondusif. D. Mengawal upaya pencapaian tujuan nasional. E. Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan NKRI. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika teman-teman video ini kecepatan, teman-teman bisa di-pause dulu videonya dan pikirkan soalnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah di sini soalnya mengaktualisasi kepemimpinan bela negara ya teman-teman. Kata kuncinya merupakan salah satu yang dapat dilakukan dengan cara yang seperti apa? Dari A, B, C, D, dan E. Yang mana kira-kira yang merupakan cara yang dapat mengaktualisasi kepemimpinan bela negara? Oke teman-teman sekalian, nah cara-caranya yaitu yang pertama, mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI, kemudian menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI, kemudian kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Jadi yang paling benar itu adalah option A, teman-teman. Karena di sini merupakan kepemimpinan bela negara ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar yaitu adalah kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah. C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. E. Adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman sekalian, nah kata kuncinya di sini ya, sikap menghormati dan keberagaman bangsa, kecuali berarti yang bukan. Yang bukan di antara A, B, C, D, dan E itu adalah option A, teman-teman. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga bukan merupakan contoh sikap menghormati dan menghormati keberagaman bangsa. Jadi kalau misalnya yang B, C, D, E itu termasuk teman-teman, termasuk sikap menghormati keberagaman bangsa. Jadi yang bukan adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pancasila sebagai paradigma, artinya A. Pancasila menjadi landasan dasar pemerintah untuk menyelenggarakan negara. B. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur. C.
Pancasila menjadi landasan kehidupan warga negara. D. Pancasila menjadi pedoman kehidupan warga negara. E. Pancasila menjadi pegangan kehidupan warga negara. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah di sini Pancasila sebagai paradigma. Artinya, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur. Nah, jadi yang paling benar itu adalah option B, teman-teman. Paradigma yaitu artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Pancasila dijadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Adalah fungsi Pancasila sebagai A. Sumber nilai. B. Dasar negara. C. Pandangan hidup bangsa. D. Ideologi negara. E. Perjanjian luhur bangsa. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah di sini kata kuncinya ya teman-teman. Sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia adalah fungsi Pancasila sebagai Pancasila dijadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Itu merupakan fungsi Pancasila sebagai sumber nilai. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban option A, teman-teman, yaitu sebagai sumber nilai. Oke teman-teman sekalian, nah ini merupakan pembahasan soal-soal TWK ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke soal bonus teman-teman. Teman-teman simak soal bonusnya, teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, soal bonus di sini ya teman-teman. Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosio-historis terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh A. Kontak sosial dan jumlah penduduk. B. Keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk. C. Isolasi geografis dan kepulauan. D. Keragaman budaya dan potensi alam. E. Perdagangan dan kekayaan alam. Oke teman-teman, silakan dijawab soal bonus ini ya. Ini soal PR-nya teman-teman. Teman-teman ketika sudah menjawabnya, teman-teman bisa komen di bawah ini. Teman-teman jawab pilihan ganda yang mana. Dan berikan penjelasan dan alasan teman-teman mengapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut. Oke teman-teman, sekian dari video ini ya teman-teman, pembahasan TWK-nya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.